Pada training sebelumnya, saya sudah mengajarkan bagaimana memasukkan current year expense. Sebagai perbandingan, kita coba untuk memasukkan dari sisi income. Sebenarnya untuk pengisian ini sama, cuma bedanya adalah yang kita lakukan adalah di akun income. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu dapat melakukan sama seperti langkah-langkah yang diajarkan pada saat memasukkan expense budget. Tekan tombol new, kemudian pilih antara dua, normal income dan derivative income. Perbedaannya sama seperti expense, di mana untuk normal income adalah pemasukan yang terjadi antara cash flow dan budget sama. Misalnya contohnya untuk rental income. Jadi kita cukup memasukkan tahun lalunya berapa, misalnya kita contohkan. Kalau ada kenaikan, ini artinya kalau di normal ini kita hitungnya per bulan ya. Jadi kira-kira misalnya setiap bulan kita masuk dari rental itu adalah 400 juta. Nah, maka untuk tahun ini kemungkinan kenaikan income-nya atau 414 juta karena kenaikan asumsinya adalah 3,5%. Namun apabila tidak ada kenaikan, kita bisa nolkan di sini, maka current year-nya adalah seperti ini. Kita bisa kasih keterangan rental income 2021. Kita kasih, kita generate. Kita bisa lihat ya. Nah, bahwa setiap bulan kita asumsikan bahwa pemasukan dari income rental itu adalah 400 juta. Nah, apabila nilainya berbeda, setiap bulannya misalnya ada perbedaan, kita sebetulnya bisa kita isi berbeda angkanya. Misalnya ada yang di akhir kemungkinan ada penambahan rental 500 juta misalnya, ya kan. Jadi untuk selanjutnya itu adalah 500 juta. Itu bisa kita lakukan. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita save. Ini cara pertama, ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan ya gampang, tinggal diklik aja, udah itu delete selected, ya. Itu cara pertama. Cara kedua yang lebih mudah, kita bisa ini misalnya semester 1 misalnya. Kita bilang semester 1. Semester 1 misalnya. Ya. Kita generate ini, kita tutup dulu. Kita 6 bulan pertama adalah 400 juta. Kita centang di sini. Semester itu artinya sampai bulan 6, sampai bulan Juni ya. Kemudian kita generate. Oke. Jadi sampai bulan 6 masuk 400 juta. Nah, kemudian untuk 6 bulan berikutnya itu adalah 500 juta. Ya, semester 2. Kita bilang aja, kita juga bisa coba begini dari sini ya, dari bulan 6. Seperti ini. Jadi di copy dari bulan 6 mulai sampai bulan berikutnya. Dia otomatis bisa begitu juga. Jadi yang dicentang aja dari bulan 6 sampai bulan 12. Kemudian kita save. Nah, sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini nggak usah manual. Oh, ini ada kelebihan, harusnya bulan Juni nggak masuk. Ya, jadi harusnya dari bulan 7. Nah, kalau kayak gini kita bisa update. Ya, kita hilangin, kita generate lagi ya. Kemudian kita save kembali. Seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya bahwa ada kita masukkan 2 detail ya. Ada perbedaan di bulan Juli ke depan. Seperti itu. Sama jika ada perubahan di beberapa, ada unit misalnya udah expired akhirnya Februari, kemudian di bulan Maret ke depan itu berubah, bisa seperti itu. Bisa dimasukkan per tenan atau per unit. Itu masing-masing mau sedetil apa datanya. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu itu masuk, kita lihat di bawah sini bahwa ada perubahan tuh, ada uang masuk sebanyak 5,4 miliar total ya dari 2 detail, di mana dari bulan Januari sampai Juni ada dan Juli sampai Desember ada. Seperti itu.
Jadi sebetulnya sama aja dengan tipikalnya expense. Expense juga bisa seperti itu. Jadi kita bisa buat secara detail juga sehingga menghasilkan informasi yang informatif. Jadi kita bisa membuat ini untuk income dan expense. Nah, kemudian kalau yang derivatif gimana? Sama. Misalnya biasanya itu rental income ATM ya. Rental income ATM itu biasanya derivatif ya. Jadi karena apa? Kenapa derivatif? Karena biasa dibayar di awal. Jadi misalnya nih kontrak ATM BCA, rental ATM BCA. Kita kasih contoh aja ya. Tidak ada kenaikan dari tahun lalu, nol. Nah, jika ini kalau ini adalah angka setahun. Misalnya setahun kontrak sama kita 500 juta. Ya. Dipecah dimulai bulan Januari sampai 12 bulan ke depan. Jadi pembayarannya di bulan Januari full bisa, atau dibayar berapa kali. Misalnya dibayar 3 kali nih, bulan Januari, April sama Juli misalnya gitu, 3 kali bayar. Nah, di generate maka ini di split ya. Sama seperti expense, nggak ada bedanya ya. Jika memang angkanya ada persentase, kita bisa masukkan sendiri manual karena secara sistem ini akan di split secara rata ya. Jadi bisa aja ini bayar 300 juta di awal, 100 juta di kedua, dan 100 juta pada pembayaran terakhir di bulan keempat. Seperti itu. Kemudian tinggal di save aja. Jangan di generate lagi ya, langsung di save supaya langsung masuk ke bawah. Kita bisa lihat nih ya. Nah, sama seperti sebelumnya juga, kita coba close, kemudian kita lihat nih rental ATM. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa secara budget itu sudah dipecah untuk 1 tahun, karena sebetulnya secara income dia per bulannya 41 juta. Cuma secara cash flow kita bisa lihat bahwa pembayaran dilakukan di bulan-bulan tertentu. Jadi ingat, sama dengan expense, kita harus memprediksikan kapan kita mengeluarkan uang dan kapan kita terima uang supaya kita bisa mengatur cash flow. Demikian untuk income. Jadi pada dasarnya income dengan expense cara masukannya sama, tidak berbeda di antara keduanya. Demikian untuk cara memasukkan budget income. Baik, kita akan lanjut ke modul berikutnya. Jadi, setelah budget expense dan budget income kita lengkapi keseluruhannya, selanjutnya adalah melakukan import terhadap data keuangan aktual di tahun 2020 yang akan digunakan sebagai bahan pembanding antara budget yang sedang berjalan dengan aktual realisasi di tahun 2020. Untuk itu, di sini saya akan mengajarkan untuk yang menggunakan sistem JLL yaitu PMS agar dapat langsung diimport dengan benar. Kita pilih menu tools, kemudian pilih aktual dan impor aktual. Nah, akan muncul form seperti ini. Kita cukup memasukkan tahun yang sedang berjalan. Kemudian kita bisa pilih subtotal atau bisnis unit apabila lebih dari satu. Misalnya kita mau tahu ada yang dari tower 1, ada yang dari tower 2 atau apa. Selama diidentifikasi di PMAS kita bisa tarik. Namun biasanya dijadiin dalam satu premises sehingga cukup tinggalkan saja dalam keadaan kosong seperti ini. Kemudian get data. Nah, data akan diambil dari PMAS. Jadi ada keterangan bahwa akun 53 itu perlu dicek karena itu depresiasi. Nah, kita bisa lihat di sini data yang masuk yang sudah diposting itu sudah sampai bulan Mei. Seperti itu. Ada yang bulan Juni juga. Nah, kita bisa lihat di sini, perhatikan baik-baik. Data yang bisa ditarik itu adalah data PMAS yang sudah diposting. Jadi kita bisa lihat di aplikasi keuangan PMAS.
Maka data yang bisa ditarik adalah data yang sudah diposting di GL atau sudah di closing. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat, kita sort. Jadi yang terakhir itu yang sudah diposting adalah bulan 6. Oke, artinya memang data yang masih ada ya bulan 6. Di sini kita bisa lihat. Nah, kalau sudah masuk seperti ini di sini, ya kita tinggal tekan tombol save. Seperti itu, maka data akan dimasukkan ke dalam sistem PMBS. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di actual transaction previous year, otomatis previous year karena sekali lagi ini akan menuju ke tahun 2021. Nah, jika mau lihat data keuangan aktual, otomatis dia akan di previous year atau tahun 2020. Nah, bisa kita lihat semua sudah masuk di sini. Nih, seperti itu datanya. Seperti itu. Nah, data yang ada otomatis baru sampai bulan Juni. Karena yang diposting tadi kita lihat bahwa data yang ada adalah bulan Juni. Nah, bagaimana dengan data yang selanjutnya? Kita bisa melakukan yang namanya replikasi, yaitu kita membuat bulan sebelumnya untuk menjadi bulan berikutnya. Ini kita kasih contoh saja. Jadi kita bisa menggunakan data actual replicator, ya. Kita bisa pilih account by account period atau samproret. Samproretnya apa? Dia akan mengecek data sampai bulan, misalnya tadi kita masukkan, kalau kita punya data sampai bulan 8 ya kita bisa bulan 8. Karena berhubung di sini data sampai bulan Juni, kita bisa pilih sampai bulan Juni. Kemudian hasil dari samproret ini mau kita masukkan ke bulan apa? Kita akan masukkan ke bulan 7 misalnya. Ya. Nah, tinggal tekan tombol generate, maka dia akan menghitungkan summaries dari bulan 1 sampai bulan 6 rata-ratanya. Jadi rata-rata dalam 6 bulan terakhir dijadikan ke bulan 7 seperti ini. Jadi dia pindah ke bulan 7. Nah, tinggal kita save seperti ini. Maka kita lihat, kita selesai, kita close saja. Kita lihat di previous tadi yang bulan Juli kosong, kita refresh. Oke. Kita lihat di bulan Juli sudah ada data seperti ini. Ya. Jadi dia akan memindahkannya ke bulan Juli. Begitu terus. Bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Nah, ini untuk asumsinya. Nah, apabila ada yang ingin diedit, tinggal dipilih saja. Bisa kita pilih yang mana yang mau kita pilih. Sama saja dengan tadi yang sudah diajarkan di expense budget dan income budget. Sama, aktual juga seperti itu. Tinggal diklik kanan, mana yang mau diupdate tinggal diupdate. Angkanya masuk seperti itu. Ya. Demikian. Nah, ini untuk menarik data dari aktual. Selanjutnya kita akan masuk ke reporting. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke modul report. Jadi, setelah di sesi sebelumnya saya telah mengajarkan tentang current income, current expense, dan penarikan data aktual. Nah, jika telah dilengkapi semua, kita dapat menariknya menjadi report yang dapat dibandingkan atau dikomparasi. Yang pada akhirnya kita akan menghitung angka service charge dari data yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di menu report, yaitu ada beberapa report di sini, cash flow. Saya terangkan satu persatu. Cash flow ini adalah tadi yang kita bilang bahwa kita bikin budget, ada sisi cash dan ada sisi budget. Nah, cash flow ini adalah di mana posisi uang itu keluar atau masuk. Jadi lebih ke arus kas budget tersebut ya. Jadi kita memperkirakan arus kas. Kita bisa pilih cash flow ya. Kita tinggal generate saja. Karena data saya asumsikan sudah dimasukkan semua. Jadi yang kita lakukan adalah synchronize data. Jadi gini, ingat ya, untuk melakukan synchronize apabila dilakukan pengeditan atau pengupdatean data pada saat kita ngerubah data atau merevisi data di budget expense, budget income maupun aktual.
Jadi perlu selalu dilakukan generate atau synchronize data ini, ya. Nah, data ini akan otomatis keluar, jadi dihitung dari detail yang kita buat di income maupun expense. Jadi kita bisa lihat, ya. Jadi standar aja ya, sama ya semuanya ya. Ini kita punya report cash flow, secara cash flow. Jadi kita ngitung secara cash flow. Kita menghitung secara budget, ya. Kita bisa hitung secara budget, sama caranya, tinggal di generate saja, ya. Tapi ini dari sisi budget. Jadi yang udah di breakdown per periode, ya. Kemudian sisi aktual, otomatis aktual. Nah, untuk yang aktual ini tentu saja kita tidak bisa menggunakan yang 2021 karena kan belum. Jadi data aktual itu pasti ada di tahun 2020. Kita bisa change di sini dulu. Kemudian kita bisa generate juga seperti ini, ya. Kita bisa generate seperti ini. Oke. Jadi ada 3 dari sisi cash flow, budget, dari budgetnya sendiri, dari sisi budgetnya, dan dari sisi aktual. Jadi ada 3 data yang bisa kita peroleh dalam pembuatan di budget system ini. Ada 3. Nah, semuanya di generate dan di synchronize apabila ada perubahan atau update revisi data, karena ini akan menentukan apakah hasilnya benar atau tidak. Nah, kita contohkan saja dari budget, ya. Di sini ada tombol print, ya. Tombol print ini kita bisa ngelihat sebetulnya ada beberapa tipe. Kita mau lihat apa? Profit and loss, capital expenditure, sinking fund report, dan profit and loss hanya operasional. Jadi ada pilihan nih, ya. Yang biasa diinginkan, yang biasa sering dipakai adalah profit and loss report. Kita bisa lihat. Nah, kalau kita sudah synchronize generate, kita bisa bikin summary report, bisa detail, bisa gunain subtotal atau tidak. Jadi kita bisa pilih, nanti terserah kita seperti apa yang kita inginkan. Biasanya kita coba pilih salah satu. Di sini ada tipenya, mau summary aja, bisa detail kalau punya detail banyak. Kemudian bisa subtotal ataupun tidak menggunakan subtotal. Kita tinggal tekan tombol generate seperti ini. Nah, bisa kelihatan kan hasilnya seperti ini, bulan per bulan, profit and loss sampai Desember. Totalnya ada di sebelah kiri biar gampang lihatnya. Nah, kita bisa lihat bahwa total expenditure kita total profit adalah 71 sekian, per bulannya 5 miliar sekian. Kita bisa lihat nih per bulannya, pergerakan per bulan profit and loss. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dengan report ini kita bisa menentukan bahwa kita akan mendapatkan profit setahun berapa dengan asumsi yang telah dibuat. Otomatis seperti itu. Jadi kita bisa lihat. Nah, kemudian adalah ini reportnya ya. Jadi report untuk laporan dari sisi cash flow, budget, dan aktual. Itu bisa dilihat. Kemudian report selanjutnya adalah komparasi. Ya, komparasi. Komparasi itu kita bisa melakukan komparasi terhadap apa. Contohnya, misal kita akan membandingkan aktual budget yang kita buat di tahun 2020 terhadap aktual di tahun 2020, dan yang ketiga kita bandingkan dengan budget yang kita buat sekarang ya, supaya ada perbandingan antara yang kita bandingkan apa, semua akun atau akun tertentu atau apa segala macam, bisa income, expense, capital expense atau semua akun ya. Tipenya apa? Tipenya summary atau detail, monthly atau yearly, jadi tinggal dipilih ya. Kemudian kita proses seperti ini. Nah, ada perbandingannya seperti ini kan, bahwa dibudgetkan 79 miliar tapi aktualnya yang ketarik cuma 4 miliar. Ini kan artinya jauh sekali, jomplang seperti itu ya. Aktualnya masuknya cuma 4 miliar sementara dianggarkan kita memperoleh income 79 miliar, namun yang terrealisasi cuma 4 miliar. Ini kan jauh sekali. Seperti itu. Nah, dari sini juga kita bisa print perbandingannya. Kita bisa bandingkan, dia ada beberapa tipe perbandingan. Yang paling sering dipakai adalah PI, operating expense, income-nya, ya kan, other income, segala macam itu bisa dikomparasi. Misalnya yang paling sering kita kan mau lihat operating expense-nya ya. Kita generate, kemudian keluar report seperti ini. Jadi kita bisa bandingin 5 top
operating expense, dan yang lain masuk dalam others. Jadi ada ini dari tiap-tiap tahun, jadi kita bisa bandingkan. Seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah cara untuk membuat report seperti itu. Jadi kita bisa bandingin dulu. Jadi dari sini kita bisa mengira-ngira paling enggak sebetulnya apakah budget yang kita susun ini serapannya akan bagus di depan, tergantung dari apa yang kita mau buat seperti itu. Dari sini sebetulnya udah ada komparasi, apalagi terhadap aktual tahun 2020. Tapi nggak selamanya akan sama. Bisa aja karena kita ada pengeluaran yang akan kita anggarkan atau bisnis plan yang menggunakan operating expense, itu akan membuat komparasi terhadap account itu tidak, perbedaannya bisa aja berbeda signifikan seperti itu. Ini cara untuk membuat laporan, itu seperti itu. Nah, akhirnya dari semua ini, semua yang kita kerjakan ini adalah apakah biaya operasional yang kita anggarkan tersebut dapat tertutupi oleh apa yang kita tagihkan ke tenan. Otomatis kita akan mencari besaran service charge yang optimal yang akan kita tagihkan. Kita akan tagihkan kepada tenan sesuai dengan perencanaan pembiayaan yang kita akan lakukan di tahun anggaran berikutnya. Nah, report itu adalah report yang namanya service charge calculation. Ya. Sama halnya dengan semua laporan yang ada. Maka jika ada perubahan data transaksi dan segala macam, itu harus dilakukan sinkronisasi, karena perubahan itu akan mempengaruhi data yang akan ditarik dalam perhitungan ini. Nah, misalnya kita menggunakan base calculation-nya adalah budget untuk tahun anggaran 2021, kita proses. Jadi kita tinggal tekan tombol proses saja. Operasional 1 tahun ke depan itu akan memakan biaya 49 miliar, di mana ya kan kita mempunyai luas tagih sebesar 60.000 meter persegi. Nah, apabila okupansi kita anggap itu 100%, maka service charge yang kita harus berikan untuk menutupi biaya ini adalah 68.500 sekian. Nah, ini disinilah kita berpikir apakah rate ini terlalu tinggi atau tidak, apakah ada kemungkinan lain untuk bisa mengurangi anggaran tersebut atau seperti apa. Nah, ataupun yang terakhir adalah kalau memang sudah tidak bisa, kita adalah mencari kemungkinan lain untuk mengurangi beban yang dibayar tenan atas service charge yang kita tentukan dengan mencari yang namanya pemasukan non operasional atau non operational income atau income lain-lain. Nah, seperti saya terangkan di depan di master control ini, kita memasukkan yang namanya service charge calculation deducted account. Jadi ada account-account, ada income yang bisa digunakan, bisa berfungsi untuk mengurangi nilai service charge yang kita tagihkan. Ya, jadi kita memasukin nih, kalau ada income dari yang kita anggarkan untuk mendapatkan income lain-lain, maka itu akan dihitung dan panah di bawah ini akan keluar. Panah di bawah ini akan keluar dan ini bisa dipencet. Jika ada other income, maka akan ada pengurangan. Nah, seperti ini. Di sini terlihat bahwa ada total deducted amount sekitar 2 miliar dalam setahun yang bisa mendidak amount sekitar 3.916 meter square. Sehingga service charge after deduction itu bisa dikurangkan menjadi 64.611. Nah, demikian kira-kira bagaimana cara bekerjanya sistem budget system ini, PMBS dari JLL. Semoga bisa dipahami dan diikuti mulai dari setup awal hingga bisa menghasilkan laporan service charge, perhitungan service charge ini. Demikian dari saya, terima kasih.